Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor untuk semester 2 kelas 11 ya, atau kelas 2 ya, MIPA, SMA, dan MA ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian untuk tiap sub pokok bahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi termometer. Oke, lanjut. Nah, bahasan pada suhu dan kalor adalah kalibrasi termometer atau sub pokok bahasanya kalibrasi termometer, kalor jenis, kapasitas kalor, kalor lembur, kalor uap, ajas black, dan pemuaian zat. Oke, untuk video ini kita akan membahas tentang kalibrasi termometer. Ya. Oke. Definisinya adalah begini. Kalibrasi yaitu penyetaraan pengukuran termometer. Nah, di sini banyak ya ilmuwan yang buat termometer. Cuman yang berhasil adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, oke, itu yang berhasil. Nah, caranya kalibrasi itu caranya begini. Ketika termometer dimasukkan ke wadah yang berisi air mendidih, kemudian percobaan yang kedua itu ketiga termometer dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es yang sedang melebur. Ya. Oke. Nah, kenapa di sini tidak disertakan termometer Kelvin? Nah, udah nanti standarnya dari Celsius saja ya, tidak usah ikut-ikutan di kalibrasi. Nah, perhatikan nih untuk zaman sekarang itu termometer itu sudah digital. Ya. Jadi pada saat digunakan tinggal melihat displaynya berapa. Nah, tetapi walaupun udah di apa dirubah ke elektrik, tetap kita harus bisa menghitungnya ya. Nah, harus tahu dasarnya dari mana. Nah, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih dengan catatan di sini 1 atmosfer ya, maka nanti di sini Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit menunjukkan suhu tertentu. Nah, disebut titik didih. Nah, titik didih itu apa? Titik suhu atau skala tertinggi yang ditunjukkan oleh Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ketika itu. Ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es yang sedang melebur. Nah, ini disebut titik beku. Nah, jadi titik beku itu adalah batas minimum yang dapat terukur atau skala minimum ya, pada termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraian. Ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air yang sedang mendidih, ya, Celsius menunjukkan 100 derajat Celsius. Reaumur menunjukkan 80 derajat Reaumur. Nah, kemudian Fahrenheit menunjukkan 212. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam es yang sedang melebur atau berubah wujud dari padat ke cair. Nah, Celsius menunjukkan 0, Reaumur juga menunjukkan 0. Nah, ternyata nih Fahrenheit, kata Fahrenheit ya, ini menunjukkan 32. Nah, sekarang fungsi kalibrasi yaitu disetarakan. Setarakan terutama untuk titik bekunya. Maka supaya jadi setara ke 0, ini harus dikurangi 32. Itu awalnya ya. Nah, ini juga sama, tapi ini tidak disetarakan sama dengan 80, tapi gini, bawah dikurangi 32, maka di atas juga harus dikurangi 32, gitu ya. Bukan disetarakan ke 80 atau 100 ya, tapi penyertarannya adalah pengurangan. Yang disetarakannya adalah titik bekunya. Oke, dari data ini kita ambil ya. Ini misalkan pengukuran air kita sebut TC, ini TR. Nah, di sini misalkan TF ya, TF. Nah, sedangkan
ini kita sebut TC0 ya. Ini kita sebut TR0. Ini kita sebut TF0 ya. Oke. Nah, ini hasilnya berarti kan 180 ya. Nah, berarti bandingkan awal dan akhir atau bandingkan perubahan awal dan perubahan akhir atau bandingkan perubahan akhir berbanding perubahan awal sama ya. Kita bandingkan akhir dengan awal. Berarti delta T C ya berbanding, sorry, bukan sama dengan ya. Berbanding ya. Berbanding delta TR berbanding delta TF sama dengan berbanding delta TC awal berbanding dengan delta TR awal berbanding delta TF awal ya. Nah, akhir berarti TC dikurangi 0 kan? Ya, karena ini dengan ini kan. Nah, kemudian untuk delta TR berarti TR dikurangi 0 ya. Berarti TR dikurangi 0 kurung ya. Nah, sama dengan, bukan sama dengan, sorry, berbanding ya. Nah, berbanding, nah, TF dikurangi 32 sama dengan, nah sekarang ini 100 dikurangi 0 banding 80 dikurangi 0. Nah, yang ini berarti 32 dikurangi 32. Nanti hasilnya kan 0 kan? Nah, berarti TC berbanding TR berbanding TF dikurangi 32 itu sama dengan 100 berbanding 80 berbanding 180. Nah, semuanya kalikan dibagi 20 yang ini. Nah, nanti ini ujung-ujungnya ke sini. Sama dengan di SMP ya. 32 itu sama dengan 5 banding 4 banding 9. Cuman saya tujuannya bukan menghafal ini, tapi memberitahukan bahwa perbandingan ini akan digunakan ke dalam penyelesaian soal berikutnya ya. Nah, emang ujung-ujungnya 5, 4, 9 ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada soal. Nah, ini soal sederhana yang sama dengan waktu kalian belajar di SMP ya. Mudah-mudahan ini dibahas. Nah, ini SMP kelas 10 kalau nggak kelas 10 kelas 1 sekarang ya. Sorry. Nah, di sini diketahui Fahrenheit menunjukkan 302 derajat Fahrenheit. Nah, ditanyakan Celsiusnya berapa? Reaumurnya berapa? Nah, berarti TC ya, berapa? TC berbanding TF dikurangi 32 itu sama dengan 5. Tetap kita bawa ini. 5 banding 9 ya. Nah, TC-nya ditanya, kemudian TF-nya berarti 302 dikurangi 32 ya, sama dengan 5 banding 9 ya. Oke. Nah, ini TC banding. Nah, ini 100 bukan 100. Ini berarti 270 ya, sama dengan 5 banding 9. Nah, kalau pilihan ganda tinggal gini. 302 dikurangi 32 dibagi 9 ya, gitu. Kalikan 5. Berarti 270 kalikan 5 dibagi 9. Nah, ini 3 kan? Nah, 30 ya, berarti nanti TC ya. Celsius menunjukkan 150 derajat Celcius. Gampang kan? Nah, sekarang reaumur itu bisa dari TC atau dari TF. Nah, kita pakai yang ini. TR berbanding TF dikurangi 32 itu berarti 4 banding 9. Wah, jangan pakai 5. Soalnya ini ceritanya udah reaumur. Ini berarti TR banding ini 302 sama seperti yang tadi ya.
dikurangi 32 sama dengan 4 banding 9 ya. Nah, ujung kali ujung berarti ini 9 sama dengan ya. Ini berarti 270 yang tadi kalikan 4. Ih, coret nih. Nih, berarti 30. Berarti TR itu 4 kali 30. 120 derajat Reaumur. Nah, boleh tidak pakai TC perbandingannya? Boleh. TC berbanding TR sama dengan 5 banding 4. Nah, tadi di sini hasil hitungannya berapa? Itu 150 berbanding TR sama dengan 5 banding 4. Dah, tinggal 150 bagi 5 kalikan 4. Atau ini adalah lengkapnya. TR sama dengan 4 kali 150. Ini coret nih. Ya. Berarti TR sama dengan 4 kali 30. Berarti 120 derajat Reaumur. Sama kan hasilnya? Gitu. Oke, itu lanjut ke soal nomor 2. Nah, dipercepat aja ya. Nah, di sini ada Reaumur dan Fahrenheit. Nah, ternyata nih, skala yang ditunjukkan oleh Reaumur ini ternyata ini TR itu 2 kali yang ditunjukkan oleh Fahrenheit. Nah, maka bandingkan nih TR berbanding TF dikurangi 32 sama dengan 4 banding 9. Dah, berarti ini kalikan ke sini 9 TR. Saya buat persamaan ya. 4 TF dikurangi 32 ya, kurung. Nah, berarti 9/4 TR sama dengan TF dikurangi 32 ya, gitu kan? Nah, maka TF sama dengan 9/4 TR dah ditambah 32. Ini persamaan ya untuk mengerjakan soal tipe ini. Nah, jawab ya. TF sama dengan 9/4 TR ditambah 32. Oke? Kiri kanan kali 2. Kiri kanan kali 4. Berarti 4 TF sama dengan 9 TR ditambah 4 kali 32. Gitu ya. Berarti 4 TF 9 TR. Nah, ini rumusnya nih. Ini rumusnya nih. Gitu ya. 9 TR. Nah, udah ditambah 128. Oke, masukkan 4 TF. Nih, 9. Ininya berapa? Ininya 2 kali. Nah, tinggal masukkan 2 TF ditambah 128 ya. Ya, pindah nih. Nih, pindah. Atau kalikan dulu 18 TF sama dikurangi 4 TF sama dengan 128 plus 1 min. Nah, itu berarti min ya karena pindah ya. Berarti 14 TF sama dengan minus 128. Nanti diperoleh bahwa Fahrenheit menunjukkan minus 128/14. Terserah kesananya ya. Mau berapa. Nah, oke, itu jawabnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini Celsius dengan Fahrenheit mirip dengan yang tadi. Ya, kita jawab ya. Ini berarti TC menunjukkan setengah dari Fahrenheit. Nah, kita punya rumus perbandingan TC berbanding TF dikurangi 30. Awas jangan lupa. Ini berarti 5 banding 9. Berarti ujung kali ujung, tengah kali tengah ya. Berarti 9 TC ya sama dengan 5 kurung TF dikurangi 32. Nah, berarti 9/5 TC sama dengan TF dikurangi 32. Nah, TF sama dengan 9 per sorry. Ya. Nih. Oke. Waduh, ini 9/5 TC ya ditambah 32. Ini persamaan juga ya. Nah, sekarang jawab soal nih.
TF sama dengan 9 per 5 TC ditambah 32. Nah, berarti boleh dikalikan 5 kiri kanan. Berarti 5 TF sama dengan 9 TC ditambah, nah 5 kali 32 ya. 5 kali 32. Berarti 160. Nah, masukkan harganya. 5 TF sama dengan 9 kali setengah ya. TF ditambah 160. Kiri kanan kali 2. Kiri kanan kali 2. Nah, supaya ini hilang. Berarti 10 TF sama dengan 9 TF ditambah 320 ya. Nah, ini berarti pindah ke ruas. Pindah ruas berarti TF ya. 10 TF dikurangi 9. Ini berarti 320 derajat Fahrenheit gitu ya. Oke. Itu jawabannya untuk soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini termometer A dan B. Nah, inilah fungsi dari kalibrasi pada Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, seperti ini. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, ternyata setelah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, kemudian ke dalam es yang sedang mencair, ini titik didihnya ada, titik bekunya ada. Nah, titik didih untuk A itu 90 ya. Titik didih untuk B ini 120. Nah, udah. Sedangkan titik beku untuk A ini 10. Nah, untuk titik didih B ini kebetulan 0. Nah, ini berarti harus disamakan ke 10. Nah, jadi nanti ini fungsi dari penurunan rumus seperti kalibrasi termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, sekarang bagaimana kalau B menunjukkan nilai 340 ya? Nah, A itu berapa? Gitu ya. Nah, kita bandingkan seperti yang tadi. Maka TA dikurangi 10. Maka nilai dikurangi kan? Dikurangi 10 supaya ini sama. Kurung ya. Banding TB ya. TB. Nah, di sini berarti 340 kan? Berarti 340 dikurangi 0 ya. Oke. Sama dengan 90 dikurangi 10. Oke. Bandingkan. Jadi nanti ini banding ini ya. Ini delta TA kan. Nah, ini kan berarti delta TB akhir. Nah, banding ya. 120 dikurangi 0 ya. Maka nanti TA dikurangi 10 berbanding 340 sama dengan ini berapa? Ini 80 ya. Banding 120. Nah, oke. Atau boleh pakai TB ya kayak gini, boleh. Ini jangan angka dulu, misalkan saya pakai ini. Nah, ini pakai ini supaya kelihatan perbandingannya. Nggak masalah ya. Ini berarti TB kan? Ini TB. Ya, maka perbandingannya TA dikurangi 10 berbanding TB sama dengan 8 120. Kalau dibagi 4 orang berarti ini 2 banding 3 ya. Nah, ini yang diharapkan. Nah, masukkan sekarang nilainya. Berarti TA dikurangi 10 berbanding TB ya, sama dengan 2 banding 3. Nah, berarti TA dikurangi 10 berbanding, nah ini 340 sama dengan 2 banding 3 ya. Nah, gini. Maka TA kalikan 3 ya. Ini lambat ya karena saya menjelaskan dari awal. 2 kali 340 ya. Oke. Maka ini boleh diganti. TA dikurangi 10 sama dengan 2 kali 340 per 3. Ini nggak usah pusing dengan angka ini ya. Maka TA, nah, ini pindah menjadi 10 ditambah nih 680 dibagi 3. Nah, jadi nanti TA sama dengan, nah, 3 kali 10 ditambah 680 per
3. Nah, berarti TA sama dengan 680 tambah 30 berarti 710 ya per 3 derajat. Nah, itu ya. Nah, nanti di sini tulisannya 710 per 3 sekian ya. Oke, seperti itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 5. Nah, ini perbandingannya dengan Celsius ya. Dengan Celsius. Nah, sama ceritanya. Masukkan ke dalam air yang mendidih, masukkan ke dalam air yang sedang membeku, melebur bukan membeku. Nah, jadi nanti perbandingannya bisa dicari. A menunjukkan 55. Ya. Kemudian titik bekunya minus 5. C Celsius ini 80 ya. Ingat, ini 0 ya. Berarti kalau dibandingkan, ini tulisannya 175. Nah, ini berapa yang ini? TC-nya berapa nih? Udah, tinggal 17. Kita langsung aja ya. Langsung aja. 175 ya. Ini dikurangi ya. Dikurangi apa? Dikurangi ya. Jadi nanti ini minus 5, ini harus ditambah 5 ya. Oke? Ngerti nggak? Berarti langsung kita gini aja ya, gini. Sorry. Ini berarti TA ya ditambah 5 ya berbanding TC dikurangi 0 sama dengan ya 55 ditambah 5 ya. Ini penambahnya. Ya, kalau di bawah ditambah, di atas harus ditambah. Berbanding 80 dikurangi 0 ya. Oke. Maka nanti TA ditambah 5 berbanding TC sama dengan 60 berbanding 80 atau TA ditambah 5 berbanding TC sama dengan 3 banding 4 ya. Gitu. Udah, jawab soal ini. Nah, tulis lagi TA dikurangi, bukan dikurangi, ditambah 5 berbanding TC sama dengan 3 banding 4. Oke, masukkan. Berarti 175 ditambah 5 berbanding TC sama dengan 3 banding 4. Nah, berarti kan 3 TC sama dengan 4 kalikan ini 180 ya. 180 ya. Maka TC sama dengan, 180 bagi 3 berapa? Nah, 60 berarti 4 kalikan dengan 60. Berarti TC sama dengan 240 derajat Celcius. Jadi ketika termometer A menunjukkan 175, maka Celcius menunjukkan 240. Nah, maka kalau menemukan soal-soal seperti ini, baik di ujian-ujian ketika masuk perguruan tinggi atau ujian-ujian sekolah, maka gunakan perbandingan ini ya. Caranya seperti ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ini untuk kalian. Model baru ya menurut saya. Atau kalau kalian mungkin mudah membaca model-model yang lainnya. Oke. Next video ya, yaitu kita akan membahas tentang kalor. Nah, di sini kita akan membahas tentang kalor jenis, kalor kapasitas kalor uap, dan kalor lembur ya untuk video selanjutnya. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa like, komen ya. Komennya kalian boleh mengirimkan soal ya. Kita bahas bersama-sama. Kemudian subscribe jangan lupa supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Kemudian share ke teman Anda supaya teman Anda juga mempelajari tentang suhu dan kalor. Oke, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf banyak kesalahan.